Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ada sehat semua ini ibu-ibu? Ujung dengar suara saya? Ujung dengar suara saya? Kalian luar biasa. Kumaha dapang kamu? Alhamdulillah Pak, sehat. Sorangan kan dia? Ya, nyalira, sorangan. Itu tadi ada tes cek sound karena kebetulan saya 4 tahun di Bandung. Oh. Tiasa Sunda, Setik. Yang lain tahu nggak? Nggak tahu? Saya bilang ibu-ibu sini cantik semua. Cuman saya sudah ada yang punya Pak. Oh. Kita hanya melihat. Nah, jadi yang belum angkat tangan, yang belum angkat tangan berdiri. Buat jadikan. Biasa kalau yang belum, yang pertama mungkin saja masih banyak pertimbangan. Yang kedua belum takut tidur sendiri. Jadi terima kasih kesempatan ini. Yang pertama menarik hari ini dengan keikutsertaan begitu banyak orang yang mana ketika kita bicara kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka yang mana dalamnya Merdeka Belajar, sebenarnya semua jenjang akan melaksanakan ini. Apakah dia kemudian kurikulum K13, darurat maupun kurikulum Merdeka, ini sama saja. Sama saja. Yang menjadi permasalahannya adalah ketika output daripada kurikulum ini, yaitu kita akan menciptakan pelajar Pancasila. Indikator pelajar Pancasila itulah yang akan menjadi kiblat. Itu kira-kira. Ya begitu barangkali ibu-ibu ya. Ini juga Pak Sahanamina. Calim. Salim. Calim. Oh, kurang Garut. Orang Garut. Jangan ditanya yang lain lagi kalau gitu. Tahu soalnya. Izin Pak Salim Ya, dengan semua teman-teman yang ada di tempat ini. Saya pernah berpikir bahwa saya juga pernah TK dulu Pak. Oh. Saya alumni pertama di TK Al-Hasanah. TK Al-Hasanah. Setelah itu saya SD 4, saya SMP 2, saya SMA 1, saya sedikit mengenyam pendidikan di Unhas 96, tapi tidak tamat Pak. Karena sudah panggilan ke Bandung. Kira seperti itu. Karena saya tahu saya nenggelis di Bandung, jadi saya ke sana. Berangkat daripada TK dan PAUD, yang pasti bapaknya ibu-ibu semua di tempat ini termasuk bapak-bapak para pemilik, ada masa emas anak-anak itu. Masa emas itu akan tertanam di back mind mereka sampai dengan mereka lanjut usia. Kalau kita mau buktikan, ibu dari mana? Batu Selatan. Batu Selatan. Ibu tahu nggak siapa teman kecil ibu? Masih ingat? Ibu ingat nggak? Ibu bermain apa waktu kecil? Kebetulan sama masih kecil kan saya di Jawa. Ya. Saya orang Jawa. Ya. Ingat? Ibu ingat ketika ibu bermain waktu kecil, ada mungkin yang luka, ada yang sering digara-gara, apa, ejek-ejek begitu. Bermain pasti ingat kan? Iya. Dan anak-anak kecil kita. Iya tahu. Betul tidak ini? Betul kan? Berarti dalam perkembangan otak kita, rangsangan pertama yang masuk ke kita itu akan kita ingat. Kenapa? Karena teman pertama kita adalah orang asing yang lain selain daripada keluarga kita dalam rumah kita. Betul? Betul. Siapa yang masih hafal siapa cinta pertamanya? Sulit dilupakan. Ingat tidak? Ingat tidak? Ingat. Ingat kan? Ingat walaupun kandas. Halo, ingat tak? Ingat.
Ingat. Walaupun tidak menjadi pendamping hidup kita. Ingat nggak? Ingat. Berarti Benar masa lalu ini ada. kalau saya sudah lupa, Wah. Ada di sini, Pak? kalau di sini kayaknya tidak ada. Ada. Jadi berarti mohon maaf, kehidupan manusia itu ada siklus-siklus tertentu, sesuatu itu sangat berarti bagi proses perjalanannya. Sepakat? Halo, sepakat? Ada yang masih ingat cinta pertamanya? Semua kita di tempat ini, mohon maaf, sudah menikah semua enggak? Belum. Yang kedua kalinya. Maksudnya pasti, mohon maaf, pasti ibu-ibu itu ingat sejak dicium di kening pertama oleh orang lain. Ingat tak? Iya. Ingat tak? Ibu ingat tak? Ingat kan? Ibu ingat tak? Ingat kan? Nah ini kita jujur sama psikologi kita sendiri. Ingat tidak? Ingat. Pasti ingat lah. Ya kan? Berarti kesimpulannya adalah dalam siklus perjalanan hidup manusia ada fase-fase tertentu yang kemudian tertanam di backman kita. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Halo, setuju? Setuju. Kalau seperti itu berarti Bapak Ibu lah orang yang paling bertanggung jawab untuk menggambar dalam hidup anak-anak tersebut. Mari kita berikan tepuk tangan untuk tugas kita. Sepakat ya? Sepakat. Ini ada teman saya ini. Nana ya? Ah, ini teman saya. Teman saya SMA. Paling pintar di sekolah. Saya sering menyontek sama dia. Yang mana? Berdiri. Yang mana? Berdiri. Nah. Saya sering menyontek sama dia. Oh enggak. Kebetulan waktu saya SMA belum tahu cinta-cinta. Hanya orang bilang apa ya? Ada judul lagunya Ungu ini Cidaha. Nah, cinta dalam. Nah, pernah merasakan semuanya? Pernah. Jadi kenapa saya wajib menyampaikan bahwa beliau teman saya? Jangan sampai dia bilang saya sombong, tidak mengenal temannya. Seperti itu kira-kira. Jadi saya bangga berteman sama Ibu Nana. Kenapa? Karena pertemanan itu mengisi ruang-ruang hidup kita. Ini kira-kira. Lanjut daripada itu, tadi saya sampaikan bahwa kita semua di tempat ini bertanggung jawab untuk menggambar kertas putih. Apakah kemudian kertas putih itu jadi gambar pemandangan yang indah, ataukah dia rusak untuk dihapus? Berarti kalau rusak untuk dihapus, kita tidak memiliki perencanaan untuk menggambar apa yang akan kita gambar. Setuju? Jadi saya harap di tempat ini bahwa mari kita gambar dengan baik. Intinya kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar ini profil pelajar Pancasila. Indikator dan syarat profil pelajar Pancasila itu yang akan menjadi tujuan perjalanan gambar tadi. Anak-anak harus bisa diciptakan secara kreatif, harus bisa mandiri, harus bisa bergotong royong, harus bisa mempunyai iman dan takwa. Ini kira-kira. Yakinan percaya Bapak Ibu, mohon maaf kita semua orang tua di sini, tetapi kadang anak-anak itu khusus yang tahu TK itu lebih dia dengar gurunya daripada orang tuanya. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Berarti ibu adalah orang yang membentuk karakter mereka. Anak saya di TK mana kepala sekolahnya? Adiaksa mana Adiaksa? Mana kepala sekolahnya? Oh di luar.
anak saya di TK Adiaksa, jadi kalau pulang ke rumah itu dia buka sepatunya, ditaruh di tempatnya, kemudian dia salam dan cium tangan semua orang yang ada di rumah pada saat dia datang. Siapa ngajari? Siapa ngajari? Sungguh luar biasa guru yang ada di bawah. Coba kalau bapak ibu bilang, kalau sampai di rumah, Nana sampai di rumah anak, pokoknya begitu masuk pintu Nana berteriak. Kalau tidak ada orang di rumah teriak terus. Dia teriak tidak? Berarti kesimpulannya adalah psikologi anak itu ketika mendapatkan doktrin baru, dia akan melaksanakan. Karena dia menganggap itulah yang benar. Dia belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik, dan mana yang salah. Setuju? Setuju. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, izinkan konsep workshop ini adalah bagaimana semua kita menjadi kreatif untuk apa? Untuk mendoktrin anak-anak menjadi pelajar Pancasila. Setuju? Setuju. Saya pernah diskusi sama Bunda Paul. Saya mengatakan begini, saya tidak mau ketika ada buku bergambar, ini apa anak-anak, mangga, ini apa durian, ini apa jambu, karena ada gambarnya. Saya takutkan ketika ada orang pakai baju gambarnya mangga, anak itu pasti panggil mangga. Benar tidak? Benar tidak? Sehingga saya sampaikan kepada Bunda Paul bahwa mohon maaf, kerjasama lintas sektoral itu dibutuhkan. Kenapa tidak? Ketika di tataran TK PAUD itu ada koker. Tahu koker Bapak Ibu? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Alhamdulillah dia sendiri nggak tahu. Koker itu makanan Pak. Polybag. Itu bahasa Sundanya polybag. Bahasa umumnya koker. Oke. Kenapa tidak? Ketika koker itu diminta dong ke dinas pertanian, tapi harus ada perjanjian kerjasama. Di situ biar cuma kita orang tanam akan tanaman 3 bulanan. Kalau perlu anak itu yang tanam. Dan setiap hari dia siram. Kalau perlu dia pupuk. Pesan moralnya dan doktrinnya adalah kalau Anda mau sesuatu hal, tanaman kah, binatang kah, itu bisa bermanfaat, kau harus rawat dia. Sehingga di 3 bulan berikutnya dia akan tahu bahwa oh yang saya rawat tanaman ini bisa berbuah. Ini kira-kira. Karena kita bukan lagi ranah menghayal. Ya bukan lagi ranah menghayal, tapi fakta yang harus kita lakukan. Kenapa? Apalagi itu berproses. Sehingga mereka akan paham bahwa oh kalau kita mau tanaman ini bisa menghasilkan, kita harus merawatnya. Ini kira-kira. Ya Bapak Ibu ya, ibu-ibu ya. Ini. Tapi itu nanti urusannya bukan ke tataran ibu-ibu, tapi urusannya nanti ke tataran PAUD dan organisasi-organisasi yang ada di lingkup pendidikan PAUD dan TK. Ini kira-kira. Kalau kepala sekolahnya ingin kreatif, itu bisa dilakukan. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena tadi ada pesan dan doktrin tadi. Karena psikologi, anak-anak itu paling mudah untuk diajari. Paling mudah. Kenapa tadi? Karena mereka masih kertas putih. Ibu mau gambar di situ macan, ibu mau gambar di situ bunga, dia pasti jadi macan dan bunga. Beda ketika dia sudah di tingkatan SMA. Jadi psikologi itu akan menghantarkan kepada pencarian jati diri di SMA, mau jadi apa saya. Sementara hari ini profil pelajar Pancasila dan kurikulum Merdeka ini itu ke depan nantinya akan bisa menciptakan ruang investasi karena diri dia sendiri.
Ini kira-kira. Jadi ini sebenarnya proses kemandirian yang dibungkus menjadi profil pelajar Pancasila agar supaya apa? Agar supaya kebebasan saya itu terbatas dengan adanya kebebasan orang lain. Itu kira-kira. Normanya ke situ. Jadi kembali kita back kepada tingkat PAUD dan TK. Mohon kiranya tadi Bapak Ibu bersama saya dan kita semua tempat ini punya tanggung jawab untuk menjadikan apa mereka. Ya, makanya tadi saya katakan kalau anak saya didoktrin oleh kepala sekolah Adiaksa, kalau kau pulang ke rumah teriak-teriak, pasti dia teriak-teriak. Atau kita mau coba di situ. Sehingga doktrin yang paling masuk adalah ketika kita bicara dari hati ke hati. Karena anak-anak itu dia belum menggunakan hati dan pikiran yang terbaik mereka. Mereka hanya menggunakan melihat, mendengar, dan mencontoh apa yang didoktrin kepada mereka. Setuju? Makanya mohon maaf, jangan sampai salah doktrin ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai salah doktrin, jangan sampai ketika doktrin tadi itu akan sampai kepada dia mencapai usia kedewasaan dia. Salah satu contoh, mohon jangan kemudian, mohon maaf ya, jangan kemudian biasa, tapi bukan di tempat sini, di tempat lain di sana. Biasa, mohon maaf Ibu nih, biasa kan di tempat lain sana, psikologi emosional ibu-ibu di tempat lain bukan di sini. Ya. Ketika siklus kewanitaannya datang, itu emosinya kayak deg, betul enggak? Betul enggak? Sukanya marah, ya. Tapi sebenarnya bukan karakter kita yang di tempat lain, di sini enggak. Di sini baik semua. Ya. Di tempat lain sana, siklus wanita itu akan meledak-ledak, cepat tersinggung, malah ada yang suka meraju. Di tempat lain, di sini tidak kan? Mudah marah, ya kan? Jangan kemudian akibat siklus tadi, kalau mulai capek, anak-anak menjadi tempat untuk melampiaskan emosi dan hasrat akibat siklus kewanitaan yang datang setiap apa ibu? Setiap apa? Setiap bulan. Saya tidak mungkin mau bilang ibu ini kalau datang haidnya pasti pemarah dan sebagainya. Saya kasih halus sedikit agar tidak ada yang tersinggung. Seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena tadi anak-anak itu belum menggunakan otaknya untuk mengkaji sesuatu, tapi mereka menggunakan otak mereka untuk mengembangkan ruang-ruang dalam otak mereka. Jangan sampai begitu datang tamunya, Tapi tidak diduga. weh, karena ini Pemar, kenapa di situ? Betul tidak? Halo, betul enggak? Bukan di sini, di tempat lain sana. Jadi, ketika itu terjadi, itulah doktrin yang akan melekat sama dia. Setuju? Setuju? Halo, setuju? Ketika itu terjadi, berarti secara otomatis kita mengajarkan mereka untuk agak sedikit kasar terhadap orang lain. Sepakat ya? Ada lagi, izinkan ya. Ada lagi, tolong tanamkan di dalam diri kita semua bahwa kita berada di tempat yang tepat. Maksudnya adalah jangan sampai semua kita di dunia pendidikan itu tidak merasa memiliki dunia pendidikan tersebut. Kenapa? Biasanya, ini lagi-lagi di tempat lain ya Bu ya, Ibu di tempat lain. Biasanya ketika tadi datang tamunya sudah bla 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 dan sebagainya,
biar saja, kan bukan anak saya. Setuju? Setuju? Kok setuju? Setuju? Ini kira-kira. Tapi bukan di Luwuk, bukan. Di sana. Kenapa itu bisa terjadi? Oleh karena kita belum memiliki rasa tanggung jawab dan rasa memiliki yang lebih terhadap apa sebenarnya fungsi kita. Ini kira-kira. Walaupun memang kadang kita sadar, cuman karena reaktif, apa namanya kalau tiba-tiba langsung reflektif, reaktif dan reflektif akibat sesuatu hal, itu kan kita bereaksi. Bisa jadi seperti itu. Ya ibu-ibu ya. Tapi di sini tidak kan? Nana tidak, Nana? Tidak ya. Kalau tidak salah ada tetangga saya juga sih, Ibu Sia ya. Oh, Ibu Nur Hayati ya, tetangga saya. Tetangga Ibu ini juga kan? Saya sambil cerita saya lihat siapa lagi ya. Jadi itu kira-kira. Jadi mohon kiranya hal-hal yang menyangkut tentang bagaimana tanggung jawab kita, karena semua agama mengajarkan kalau hidup kita berguna bagi orang lain, insya Allah pahalanya akan kembali kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Setuju ya? Jadi jangan sampai ketika tamunya datang sudah reaktif tadi, apa tadi? Reflektif tadi, kemudian sudah jauh, kan bukan terumpi anak, kan seperti itu. Memang mereka bukan anak kita, tetapi bukan anak dari rahim kita, betul. Tetapi ketika mereka masuk di tempat kita, mereka adalah anak kita. Ya, tolong tanamkan kebanggaan bahwa ketika anak-anak kita dalam lingkup ruang-ruang pendidikan itu berhasil, itu menjadi kebanggaan kita semua. Setuju? Kayak saya kepala dinas, kadis, punya jabatan, punya kekuasaan. Tapi ketika Pak Daeng Matahang, tahu Pak Daeng? Itu guru saya. Ketika guru-guru saya itu kemudian datang, akan berbeda dong. Bukan membedakan, tapi minimal ilmu mereka pernah mereka curahkan kepada saya. Di situ kira-kira. Hal itulah yang tolong kita bangga untuk menjadi kita dalam tempat kita berada. Setuju? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mengganggu waktunya ya. Mengganggu waktunya ya. Mohon maaf ketika sambutan saya brainstorming kita ini terlalu panjang, karena sesuatu yang panjang kasihan penduduknya. Yang di belakang masih berpikir apa ketahuan yang refleksnya cepat dengan yang tidak. Saya ulangi, terima kasih semuanya. Mohon maaf ketika sambutan saya begitu panjang, karena kasihan ibu-ibunya. Dan mohon maaf bapak-bapak kalau sambutan saya melebar, karena kasihan bapak-bapaknya. Ya, terima kasih atas pertemuan kita. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kebersamaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aplausnya buat kepala dinas kita. Terima kasih. Terlalu banyak motivasi. Tinggalkan tempat karena rupanya banyak orang yang menunggu di sana. Wih, keren. Sama-sama.